Oke, halo semua, kembali lagi di channel Kadir nih. Nah, hari ini kita ada di JS Garage. Di belakang kita ini mobil Toyota Yaris yang kita pakai balapan dan baru aja selesai melakukan perbaikan bagasi belakang. Kita nggak bisa banyak yang bisa kita kerjain karena memang waktunya mepet banget. Persiapannya itu jarak dari race yang sebelumnya ke race round 5 ini adalah 3 minggu. Terus belum lagi kita memang biasa kalau untuk pengerjaan masalah fiber ataupun karbon dan masalah perbodian itu kita ngerjainnya di JS Garage. Nah, seperti kalian lihat di JS Garage juga lagi banyak project dan akhirnya ini diselip-selipin. Walaupun kerjaannya nggak berat, tapi memang ya sedikit kemarin kita harus ngantri lah. Akhirnya hari ini selesai dan rencananya kita hari ini setelah selesai bagasi kita akan bawa ke Om Roni untuk melakukan perbaikan gearbox. Karena kebetulan kemarin kalau kalian lihat video kita kemarin, tuh gearboxnya bermasalah synchromesnya. Nah, nanti di video ini gue akan bahas apa itu synchromess dan bedanya nanti dengan sistem dogbox. Dogbox itu kan sistemnya sama-sama edge pattern, tapi dia nggak pakai synchromess. Nah, bedanya apa? Nanti kita bakal ngobrol sama Om Roni. Om Roni akan jelasin secara terperinci seperti apa teknikal kerja synchromess itu. Nah, sekarang sebelum mobilnya kita bawa ke Om Roni, kita mau lihat dulu bagasinya. Jadi kemarin kalau kalian nonton video sebelumnya atau gue lupa di video sebelumnya atau di Instagram Ridwan, itu diliatin pas Ridwan melintir di tikungan kedua di Sentul, itu bagasinya kebuka dan bagian sininya tuh patah. Patah akhirnya terseret. Nah nih lihat nih, lampu ini pecah nih, gue belum sempat belanjain, nanti gue belanjain lampunya, reflektor yang sebelah bagian bagasinya. Itu pecah, terus ini keseret, ini juga bolong, belum sempat kita tambelin, jadi kita perbaikin seadanya. Nah, yang pasti bagian sini udah diperbaikin, udah dibikin fiber baru lagi, dan bagian dalamnya itu juga udah ditambahin reinforcement. Jadi bagian dalam sini, ini dikasih plat tipis, supaya ada pegangan ke bautnya ini jadi lebih kuat. Nah, kalau kemarin fibernya itu nggak ada reinforce di bagian sininya, tapi ini kita udah perbaikin lagi fibernya, terus kita tambahin lagi reinforce-nya. Nah, kurang lebih perbaikannya itu aja. Dan alhamdulillah walaupun di sela-sela pekerjaan yang JS Garage yang banyak ini, tapi bisa diselesain. Walaupun akhirnya last minute, tapi tetap insya Allah mudah-mudahan ke Uber buat kita benerin gearbox-nya. Habis itu setelah itu kita mobil kita dyno dan selanjutnya di hari Kamis kita latihan. Nah, ngomong-ngomong hari ini hari Selasa. Berarti kita punya waktu itu hari ini anterin ke Om Roni, mungkin besok dibongkar. Kalau bisa diselesain, Kamis latihan. Kalaupun Kamis nggak keburu, terpaksa hari Jumat kita baru latihan. Nah, mudah-mudahan di seri ini kita juga bisa aman dan bisa finish. Karena kemarin gue kebetulan DNF nggak finish. Terus setelah gue cek juga memang kemarin itu masalahnya bukan cuma di gearbox doang ya. Tadi gue baru ngecek, feeling gue tuh kemarin tuh gue kan DNF itu gara-gara rem ngeblok ya. Pertama rem ngebloknya itu karena gigi susah masuk. Karena synchromessnya gigi 3 bermasalah. Terus gue ngerem juga ngeblok mulu. Kalau kalian lihat video kita yang sebelumnya, yang di balap kemarin, ISOM kemarin, itu gue ngeblok ada berapa kali ya, coba kalian nonton deh. Nah, tadi gue ngobrol gitu sama Rere, gue bilang, Re, ini kayaknya kampasnya tipis nih. Dan tadi gue intip, beneran, kampasnya tipis. Tapi nanti kita buka, biar lebih pasti lagi kita lihat setipis apa kampasnya. Jadi kayak kampasnya itu udah nggak ada flexingnya lagi, udah nggak ada mainnya lagi, jadi udah tinggal tipis dan udah bersentuhan sama plat. Jadi kalau kita ngerem itu langsung remnya itu bukannya malah ngereduce cepat, tapi langsung ngeblok gitu. Nah yaudah, abis ini mobilnya kita akan segera towing, kita lagi nunggu towingnya, abis itu kita ke Om Roni dan kita lanjutin perbaikannya pada mobil Yaris kita. Oke, sekarang kita udah ada di Om Roni. Jadi kemarin itu rencananya mau jalan ke Om Roni cuma kesorean. Jadi kita mutusin besoknya ini sekarang di hari Rabu buat ke Om Roni. Karena emang baru aja juga gearboxnya diturunin dan sekarang lagi dibongkar sama Om Roni. Dan ada kabar duka juga, videografer kita kebetulan lagi dalam keadaan berduka cita karena
ayahnya baru aja meninggal, ayahnya Rere. Kita doakan semoga husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, dan Rere diberi kekuatan dan ketabahan. Nah, sekarang kita lanjut untuk ngebongkar gearboxnya, dan kita lihat apakah benar sinkromesh yang bermasalah, dan nanti kita lihat sinkromesh yang bermasalah itu sinkromeshnya aja atau sama hubnya. Nah, ikutin aja terus videonya. Oke, sembari kita nunggu Om Roni benerin gearboxnya. Jadi ini kemarin kan gua nggak finish ya, remnya itu ngeblok. Gua udah feeling nih kayak kampasnya udah tipis nih, dan ternyata bener. Pas kita bongkar nih Re ya, kampasnya bisa kalian lihat tuh, udah tipis banget. Jadi kalau baru itu tebelnya segini, nih perbandingannya. Nah, tuh. Kebayang kan kenapa gua ngeremnya ngeblok? Jadi kampasnya tuh udah tipis setipis-tipisnya, dan kalau kita lihat di sini juga udah ada karatnya di bagian belakang, terus di bagian bibirnya bawah sini udah pecah. Oke. Jadi ini sekarang kita lagi coba ganti ya Re ya. Coba ganti, dan ini kebetulan stoknya sebenarnya bentuk kampasnya itu seperti ini. Cuma karena mentok sama bell housing ya Re ya, jadi mesti dipotong. Ini kita udah garisin, dan ini mesti dipotong. Dan yang lama pun ini dipotong, kita lihat. Nah, ini kalau kalian lihat bundaran yang di bawahnya nih, bundaran di bawahnya itu juga nggak full ya, ada bekas potongan. Tuh, kalau kita lihat nih ya, ini kampas yang lama, lihat tuh, wah udah sampai karat. Sininya juga, bagian sini juga udah pecah. Tuh. Nah, sedangkan yang baru tebelnya tuh segini kalau kampas rem baru. Tuh, perbandingan nih jauh banget. Ini udah tinggal besi ketemu besi Re ya. Gitu. Nah, ini jadi gimana Re buat perbaikan Re? Apa yang harus kita lakukan Re? Yang belakang sih nggak usah. Yang belakang nggak usah ya? Karena ini kalau kita kayak gini pasang, coba Re. Yang sebelah depan ini kan lebih. Sebelah depan mentok, ini lebih. Jadi ini kalau kita lihat tuh, ini jadi lebih keluar ya. Makanya mesti harus dipotong sama kayak ukuran yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya ngeplak tuh, jadi mesti dipotong. Nah, sedangkan bagian belakangnya nggak perlu Re? Nggak perlu. Aman? Nggak ada apa-apa di belakang. Nggak ada apa-apa. Kita taruh ini. Oke. Dia pas tuh. Pas ya sama piringannya ya. Iya. Oke, karena ini mentok bell housing aja. Oke deh Re, lanjut. Tuh. Oh mantep ya, pas ya, nggak ada masalah yang belakangnya. Tuh. Yang depannya doang. Belakangnya nggak ada masalah, yang depannya aja nanti kita potong. Oke, kita balik lagi ke gearbox. Om Roni lagi berusaha nginstal sinkromesh yang baru. Ini kita lihat sinkromesh yang lamanya seperti apa. Oke, ini jadi kita bisa lihat ini sinkromesh yang gigi 3. Gigi 3 ini dia kerjanya untuk gigi 3 dan 4 ya Om ya? 3 sendiri ya. Oh 3 sendiri ya? 4 sendiri ya? Oke, ini yang gigi 3 Om. Ini yang gigi 3. Jadi, nah ini kalau kita bilang yang buat dia ngebreak untuk perpindahan giginya itu adalah di sini nih. Nih, sisi dalamnya nih. Nah, ini bisa haus lama-lama, apalagi kalau kita pakai balap. Nah, apalagi kalau karakter sirkuit Sentul itu gigi 3 paling sering dipakai gitu pada saat kita masuk ke dalam tikungan. Jadi beberapa tikungan itu paling banyak kita pakai gigi 3. Nah, ini terlihat ini udah mulai haus nih, halus gitu. Nah, ini yang punya gigi 2 karena yang gigi 3-nya itu udah dipasang sama Om Roni. Lagi diinstal. Nah, kalau kita lihat gigi 2 nih, kalau diraba kayak gini, ini diraba dia masih kasar, jadi masih ngegigit gitu. Kalau ini udah tuh, udah mulus gitu. Nah, ini lagi dirakit sama Om Roni tuh. Kita lihat. HP ini bagus. HP masih bagus Om ya? Oke, ini yang namanya hubnya Om ya? Yang namanya hubnya. Nah, hub ini biasanya nyangkut ke fork gitu Om ya? Iya. Oke. Nah, ini yang tadi gue bilang fork. Fork ini dia nyangkut ke hubnya. Jadi pada saat kita shifting itu hidroliknya biasa nendang hubnya untuk geser supaya giginya bisa berpindah. Nah, kita lihat di sini dalam gearbox. Ini yang disebut dengan final gear, dan final gear ini nempel ke LSD. Nah, di dalam ini biasanya ini adalah LSD.
final gear. Nah, ini baut-baut ini nempel ke LSI-nya ada di dalam sini. Oke, ini yang nggak kita bongkar. Ini bagian shaft gigi untuk gigi 1, 2. Nah, sedangkan bagian 3, 4, dan 5-nya yang tadi sinkromesnya kita ganti sama Om Heron. Nah, terus nanti kita tanya perbedaannya sama dogbox itu apa. Om, ini kan gigi ini Om ya, gigi apa namanya? Gigi biasa kita bilang cuma pakai close ratio ya Om. Nah, kalau dogbox itu bedanya apa Om? Ini nggak ada sinkromesnya. Sinkromes ini nggak pakai Om ya? Pakai. Berarti sistem giginya yang beda apa gimana tuh Om? Kenapa dia nggak pakai sinkromes Om? Sistem pengoperan giginya yang lain. Oke. Jadi dia nggak perlu sinkromes. Dan itu jadi ini Om juga Om ya, solusi Om ya. Karena apa namanya? Sinkromes ini kalau kita pakai balap paling sering kena Om ya. Pasti. Terus keunggulan lagi pakai dogbox apa Om? Pasti giginya kan lebih kuat, lebih gede-gede. Oke, perpindahan gigi juga jadi lebih cepat Om ya. Nggak perlu pakai sinkromes lagi. Oke. Jadi nggak ada rugi di sinkromes. Dan nggak perlu nginjek kopling juga Om. Nggak perlu nginjek kopling. Buat start aja koplingnya jadi Om ya. Siap, siap. Thank you Om. Oke, akhirnya persiapan udah selesai, sinkromes juga udah dibenerin, oli juga udah diganti, pakai oli 300V Motul jangan lupa. Nah, terus juga kampas rem juga kita udah dapetin, kita udah ganti pakai kampas rem baru. Mudah-mudahan besok latihannya bisa optimal. Nah, terus tadi juga Dharma udah ngambil ban hangkuk, kita pakai hangkuk buat balapan besok. Ya udah, sekian video kita. Jangan lupa kalau kalian suka sama video kita, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.